Geus eta geus. Penting amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk salam merah merekah, jauhnya selangkah dari pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, bisa ke Mekah jarah ke Madinah, pulangnya ke beli sawah dan tambah rumah, dan juga tambah istri. Amin. Pak, amin tuh. Bu, amin tuh. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun manggis, daun rambutan, daun durian. Itulah nama daun-daunan. Alhamdulillahilladzi a'raja ba'da an asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlahu liyuriyahu min ayatihil kubra innahu kana sami'an basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa barijil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada peringatan Isra Mi'raj ini, kehidupan kita ditambah mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab memperingati Isra Mi'raj, yang belajar mudah-mudahan digampangkan belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang usaha disukseskan usahanya, yang lagi bisnis mudah-mudahan dilancarkan bisnisnya, yang jomblo mudah-mudahan malam ini dapetin jodoh, yang duda mudah-mudahan dapetin janda, yang janda mudah-mudahan dapetin duda, yang gadis mudah-mudahan dapetin saya.
ada yang cemburu. Para alim ulama wal asatidz, para kiai, para tuan guru, para habaib, bil khusus yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, mudah-mudahan hidupnya selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, semuanya yang hadir, mudah-mudahan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada suatu hari saya mendapat telepon dari saudara saya, teman saya di pondok waktu mastrol bersama, yaitu Ustadz Acang. Di kampungnya yang bernama Cisalak Minyak akan mengadakan Isra Mi'raj. Tanggalnya minta ditentukan oleh saya, maka saya tentukan malam ini. Karena kalau bukan malam ini, malam berikutnya, apalagi sudah masuk ke masa-masa tenang, pasti ceramah ini ada masalah perizinannya. Karena pemilu yang sekarang saya curiga didesain dengan pemilu damai, bukan pemilu jujur, bukan pemilu adil. Dari dulu yang saya kenal, pemilu itu jujur dan adil, bukan pemilu damai. Betul? Yang namanya damai, Kak, itu damai mah ulah salah, damai mah kudamai iya, nu salah ge beres kudamai mah bener. Oleh karena saya majukan malam ini, alhamdulillah, kiranya alam pun mendukung kita. Yang tadinya sudah turun hujan, alhamdulillah hujan pun di-stop oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya berbicara tentang tausiah, berbicara tentang pengajian, di kampung sini juga banyak yang bisa ngaji, banyak yang bisa ceramah, banyak yang ahli dakwah. Kenapa kita harus adakan malam ini? Kita hanya mengambil barokah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap akan mendapatkan syafaatul ulma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil contoh dari perjalanan hidup beliau. Asbabul Isra. Kenapa di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Isra Mi'raj adalah peristiwa yang ajib, peristiwa yang aneh, peristiwa yang sangat hebat, baik dari sisi ilmu daruri maupun ilmu nadhari. 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di-Isra Mi'rajkan? Karena terjadi tahun itu disebut Amul Hazan. Nabi Muhammad sedang nelangsa, Nabi Muhammad sedang menderita, Nabi Muhammad sedang sedih karena ditinggal dua pendukungnya, yaitu Siti Khadijah dan kakeknya Abdul Muthalib dan amannya Abu Thalib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena bohong saja seorang suami ditinggal istri tidak kelimpungan. Faktanya
sekelas Soeharto yang gagah perkasa, ditinggal istrinya Ibu Tin Malehoi. Betul. Sekelas Habibie yang cerdas, ditinggal istrinya Ibu Ainun Malehoi. Nggak tahu sekelas orang Cisalak Minyak kalau ditinggal istrinya Malehoi apa kawin lagi? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad SAW sampai direkreasikan melewati langit pertama, kedua, Rob Sidratil Muntaha dan Mustawa. Hadirin rahimakumullah. Di surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Kalau kita teliti dengan seksama, ternyata syarat dengan multidimensi education, banyak pendidikan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Minimal ada 3 pendidikan yang bisa kita ambil untuk hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, kalimat subhana. Apa makna subhana? Mengandung pendidikan akidah, mengandung pendidikan teologi. Karena makna subhana adalah tanzihan lahu amma la yaliqu bih, yang artinya membersihkan Allah dari sifat-sifat makhluk yang seringkali ditudingkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menudingkan Allah itu punya istri, Allah itu punya anak perempuan, dan Allah punya anak laki-laki. Na'udzubillahi min. Padahal hal itu sudah jelas-jelas dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangankan Allah punya anak, jangankan Allah punya istri, yang sinonim saja tidak ada sinonimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ilmu tauhid, jangankan mengatakan Allah punya istri, jangankan Allah mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah satu saja itu sebenarnya sudah salah. Karena Allah itu bukan satu, tapi Allah itu esa. Apa bedanya satu dan esa? Sangat beda. Kalau satu, dari beberapa hal yang diikat oleh sebuah nama menjadi satu, tapi esa tidak diikat oleh siapa-siapa. Contohnya satu, di sini ada seorang RT. RT berapa ini? RT 01. Pak RT-nya ada berapa? Pak RT-nya 2. 01 semua. 01, 02. Saya ambil contoh RT 01, namanya siapa? RT Budi. Mana orangnya? Tukang son. Merangkap RT tukang son. RT 01 yang namanya Pak Budi itu kan satu orang, betul? Ini satu, saya menjelaskan kata-kata satu. Tapi satunya Pak Budi, coba lihat kakinya ada berapa? Ada 2. Tangannya ada berapa? Kupingnya ada berapa? Matanya ada berapa? Kepalanya ada berapa? Berapa? Ribut sih aja ribut. Kepalanya berapa? Bener. Pirahun ulun eta bisa ingin anak. Itu makna satu. Sesungguhnya bukan satu,
Tapi dari kesatuan diikat oleh sebuah nama jadi satu. Masjid Al-Hidayah, ya. Satu di sini, tapi lihat berapa Masjid Al-Hidayah tersusun dari pondasi, ada dindingnya, ada atapnya, ada keramiknya dan lain sebagainya. Maka disebut satu. Sebenarnya bukan satu, tapi satu dari kesatuan yang diikat oleh sebuah Al-Hidayah sehingga menjadi satu. Allah itu bukan satu tapi esa, tidak terdiri daripada juzul sebagaimana yang dialami oleh makhluknya kita alam hadawadis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah maka ulama-ulama ahli tauhid dan teologi melarang mengatakan Tuhan itu satu. Tapi penyanyi-penyanyi karena diajarkan oleh Roma Irama dalam lagunya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu. Memang Roma Irama selalu terlalu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akidah. Dan akidah ini mengacang sampai sekarang perlu kita bina dan arahkan kepada masyarakat. Maka pendidikan yang pertama Rasulullah Muhammad SAW ajarkan selama di Madinah adalah menanamkan akidah, menanamkan tauhid. Karena memang sulit menanamkan tauhid. Nggak tahu di Cisalak Minyak ini masih kacau nggak tauhidnya. Kadang-kadang di kampung saya masih kacau. Masa semangat ibu-ibu lagi nyebur padi, terus ada orang bilang kulu, marah nggak? Apa hubungannya? Karena ke dalam keyakinan kita apabila ada orang ngomong kulu pasti turun. Ya Allah, berarti Allah terpaksa. Tadinya nggak mau nurin hujan karena Mang Acang ngomong kulu, Allah kalah sama Mang Acang, akhirnya Allah terpaksa nurunin hujan. Apa begitu tauhid kita? Tidak. Kuluk mah kuluk, hujan mah Alhamdulillah malam ini saya ngomong kuluk juga nggak turun hujan. Jangan percaya sama kuluk. Ini kadang-kadang masih ada percaya sama kuluk. Ada orang yang nyadap boon aren kaum. Tuk. Naon ngaranna di dia? Nanggur. Lewat budak leutik dihandap, hasem. Marah turun mau golok. Kunaon? Cenah geh gulana hasem. Lamun jelema ngomong hasem. Jadi berarti Allah kalah ku jelema. Tadi nama eta gulana diamiskeun ku Allah. Ngan budak leutik ngomong hasem, Allah kalah eleh ku budak leutik ayeuna ngahasemkeun gula. Teu aya hubungan mah, teu aya. Malam Jumat datang simut tali kancas ditangkep. Disulut juburna dibeuleuh korek-korek. Terus dibeuleuh dikeluarkeun deui ngomong, simut lamun dia marah rezeki balik deui, mau lamun dia mau penyakit kabur ka ditu. Astagfirullah. Cek simut di jalan. Amit aing balik deui mau rezeki oge. Jubur aing disulut. Sampai kadinya akidah. Oleh karena itu ayat pertama surat Al-Imran mengajarkan kepada kita tauhid kepada Allah subhanahu. Karena makna subhanahu itu tanzihan lahu amma la yaliku bi, membersihkan sifat-sifat Allah dari segala hal yang menyangkut nama Allah yang tidak layak dan tidak patut dan tidak pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa semua apa yang terjadi di muka bumi ini atas takdir dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Subhanalladzi asra. Yang kedua, pendidikan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pendidikan sejarah.
yang menimbulkan adanya sebab akibat. Karena perjalanan Rasulullah SAW dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa menemukan berbagai macam peristiwa, ada yang begini, ada yang begitu. Intinya ada yang di surga karena ibadahnya, ada yang di neraka juga karena maksiatnya. Apapun yang terjadi kepada kita itu atas dasar ulah perbuatan manusia itu sendiri. Lihat penggalan surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua ada sebabnya, walaupun kecil sebabnya, tapi pasti ada. Apa sebabnya goreng tempe itu gosong? Apa sebabnya anak kejebur sumur itu sampai mati? Apa sebabnya ibu-ibu sampai hamil? Apa sebabnya? Semuanya ada sebabnya. Semuanya sebabnya telat diangkat. Tidak mungkin goreng tempe itu sampai gosong kalau nggak telat diangkat. Tidak mungkin anak kecil kejebur sumur sampai mati kalau nggak telat diangkat. Tidak mungkin ibu-ibu hamil kalau nggak telat. Dir kaum muslimin rahimakumullah. Semua ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Termasuk kehidupan kita di Indonesia 5 tahun yang akan datang. Ini tergantung ulah kita tanggal 14 Februari nanti. Kalau kita memilih pemimpin yang adil, memilih pemimpin yang jujur, memilih pemimpin yang sini, memilih pemimpin yang amanah, memilih pemimpin yang tabligh, memilih pemimpin yang patonah, insya Allah Indonesia menjadi negara subur makmur gemah ripah lau jinawi toto tentrem kertor harjo bru dujuru brok dipantok ngalayah di tengah imah tai orok candi kumbah. Tapi kalau kita salah memilih tanggal 14 Februari nanti, jangan salahkan siapa kalau rakyat Indonesia 5 tahun yang akan datang akan menderita selama itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya di kampung Cisalak Minyak ini, Pilpres bukan cuman pesta demokrasi, bukan. Sekali lagi, Pilpres tidak cuman pesta demokrasi 5 tahun sekali, tetapi Pilpres adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memilih yang salah, maka kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dikasih minyak 1 botol sehingga pilihan belok kanan belok kiri. Ada nggak di sini? Ada nggak? Jangan gara-gara disuap pindah pilihan. Pengen tahu kalau yang ringan jawabannya di hadapan Allah? Pengen tahu? Ketika saya ditanya oleh Allah, Abdul Muthalib, kamu milih nomor berapa? Nomor kesekian ya Allah. Kenapa milih nomor kesekian? Karena saya punya guru, saya punya ulama, saya punya ustadz, saya punya habaib, dan habaib ijtima ulama menganjurkan kepada saya untuk memilih nomor 1, maka saya pilih nomor 1. Insya Allah tanggung jawab di akhirat nanti ringan karena saya memilih sesuai dengan anjuran ulama. Amin ya robbal. Kalau ibu-ibu mau milih beda dengan saya, silahkan, ini negara demokrasi. Kalau saya sudah jelas-jelas nomor 1. Bapak-bapak mau milih nggak mau nomor 1, mau milih amin aja, ya silahkan. Ibu-ibu nggak mau milih amin, mau milih siapa? Mau milih Prabowo, silahkan. Itu demokrasi, silahkan.
Karena setiap kita punya tanggung jawab masing-masing di akhirat, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra, perjuangan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu mengukir berbagai macam sejarah. Ada bersalah, ada yang benar, ada yang dipenjara di neraka, ada yang dililit, ada yang menjadi cacing, ada yang perutnya bunting dan lain sebagainya. Semuanya kena amal perbuatannya masing-masing. Yang ketiga, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini juga mengandung pendidikan ibadah, karena ternyata Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita perjuangan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berangkat setar dari masjid dan bergaris finish juga di masjid, minal masjid ilal masjid. Begitu juga sebenarnya pekerjaan kita, kegiatan kita, jangan jauh dari masjid. Berbeda pilihan, silahkan saja. Berbeda warna, please up to you. Berbeda partai, itu hak demokrasi. Tapi kalau di masjid kita masih bersatu menyembah kepada Allah Subhanahu, jangan khilafiyah. Apapun partai kita, sholatnya tetap zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Dan sebenarnya secara duniawi, siapapun yang menjadi presiden, kita mah nggak kulima, nggak makan, betul. Siapapun yang jadi pemimpin, nggak ngoreh mah nggak mancong, betul. Terhadap itu masa bodoh. Yang penting persatuan dan kesatuan di antara kita, jangan sampai terpecah karena berbeda warna dan partai. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda. Di antara ibu-ibu yang cantik dan satu dengan yang lainnya itu juga berbeda. Di antara bapak-bapak yang ganteng, kegantengan satu dengan yang lainnya itu juga berbeda. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perbesar perbedaan, tapi perkuatlah persatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW malam ini. Isra yang artinya berjalan adalah maju. Mudah-mudahan warga masyarakat Cisalak Minat ini semuanya semakin diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperingati Mi'raj yang artinya naik itu meningkat kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan dengan memperingati Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan warga Cisalak Minyak derajatnya semakin diangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Jangan melotot ibu pulang dari sini tinggal ke rumah. Saya pulangnya jauh, jam 1 juga belum sampai dan belum tentu sampai. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.